Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang memelihara, tapi juga kasih-Mu yang membebaskan, memerdekakan kami dari berbagai beban, karena di dalam Kristus kami semua berkenan di hadapan Allah. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Putra-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber bantuan untuk kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 17. Demikian tertulis, saudara-saudara, saya akan membacakannya. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Saudara-saudara, kitab Kolose ini, bab 1 dimulai dengan pernyataan Paulus bagaimana sebenarnya jemaat itu telah berada di dalam Kristus. Pada ayat 4 dikatakan imanmu di dalam Kristus. Pada ayat 14 bab 1 Kolose dikatakan bahwa di dalam Kristuslah kita ditebus. Anda dan saya juga beriman di dalam Kristus. Dan tentu saja ini kita harus renungkan, dan orang Kolose juga diminta untuk merenungkan lebih jauh apa artinya berada di dalam Kristus. Tentu saja berada di dalam Kristus tidak berarti kita hidup seolah-olah dalam suatu tempurung, sebab beriman di dalam Kristus dijalankan di Kolose. Beriman di dalam Kristus dijalankan di Simalungun, di Jakarta, di Indonesia. Dan demikian tentu iman itu hidup dan sekaligus bisa berhadapan dengan berbagai tantangan. Nah, saudara-saudara, orang yang beriman di Kolose, yang suratnya hari ini menjadi dasar kita, adalah orang yang menurut penelitian tinggal atau memulai ibadahnya di rumah Filemon. Dan kita tahu di situ ada budak, dalam Filemon dikatakan budaknya bernama Onesimus, yang akhirnya oleh Paulus bisa diterima kembali oleh Filemon, walaupun Onesimus pernah melakukan kesalahan. Jadi saudara-saudara, kita harus membayangkan beriman di dalam Kristus, tetapi di dalam masyarakat Romawi yang punya sistem perbudakan. Dan kalau begitu, kita juga harus membayangkan bahwa ada kekuasaan kaisar yang luar biasa, yang tirani sifatnya. Dan disitulah saudara-saudara, Paulus merenungkan apa artinya di dalam Kristus, tapi di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Dan memang saudara-saudara, kalau saudara-saudara bayangkan di konteks Romawi itu, maka gambar-gambar kaisar yang seolah-olah didaku atau diklaim sebagai Tuhan berada di ujung-ujung kota, bahkan di banyak pelataran di daerah kota itu. Tapi justru Paulus mengatakan, Kristuslah yang sekarang katanya gambar Allah yang tidak kelihatan. Demikian katanya pada ayat 15. Ini seperti sebuah kontras, sebuah tantangan. Dan kita tahu para kaisar menganggap dirinya anak dewa, tetapi dalam Alkitab dikatakan Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Bahkan kalau kita membaca bab 1 Kolose, pada Kristus adalah tahta, ada kekuasaan, dan dengan demikian Dia adalah yang utama dari segala sesuatu. Jadi ada kontras yang mau Paulus katakan bahwa di dalam Kristus kiranya membuat kita tidak takluk pada kaisar, pada kekuasaan apapun. Nah, saudara-saudara, pada ayat kita, ayat 17 dikatakan, Dia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau segala sesuatu saat itu berada dalam kekuasaan kaisar, maka yang di luar kaisar dianggap sebagai barbar, dianggap sebagai bangsa yang harus ditaklukkan. Tetapi kita yang berada di dalam Kristus, sebab Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, berarti kita berada di dalam Dia yang tidak membeda-bedakan. Kristus yang mengundang semua di dalamnya, dan yang membuka pintu kehidupan, bukan seperti kaisar yang menutup pintu bagi orang-orang barbar di luar kekaisaran Romawi. Jadi saudara-saudara, yang pertama kita bisa katakan bahwa
di dalam Kristus, atau dalam Alkitab kita atau nats kita dikatakan bahwa dia, segala sesuatu menyatu di dalam dia, berarti kita menyatu di dalam dia yang mengasihi, menyatu di dalam dia yang membuka pintu kepada semua orang, dan kita dimerdekakan dari kekuasaan yang tiranik seperti kaisar atau seperti kekuasaan manapun. Jadi saudara-saudara, di dalam Kristus, sebab dia sudah ada dari semula, berarti kita bebas, merdeka dari kekuasaan yang buruk. Dan satu lagi rupanya menarik, di dalam Kristus, karena dia ada sebelum segala sesuatu, karena dia adalah yang sulung, karena dia adalah wajah Allah yang berkenan kepada kita, maka di dalam Kristus kita merdeka dari hal-hal yang jahat. Kita bukan lagi anak-anak yang dalam hukuman, tapi kita anak-anak yang Allah Bapa Kristus itu berkenan kepada kita. Dan kalau begitu, kita merdeka untuk mengasihi, untuk mengulurkan tangan, sebab kita tidak dalam kungkungan, kita tidak dalam rantai dosa, kita tidak dalam rantai hukuman. Karena kita bebas, maka tangan kita, kasih kita dengan merdeka bisa menyambut, mengasihi semua orang. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Kristus yang adalah segala sesuatu berada padanya, kami berada pada kuasa kasih yang memerdekakan kami dari segala kuasa jahat. Dan karena itu selanjutnya, kami pun dapat dengan merdeka, dengan leluasa, mengasihi sesuai dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami, melalui Putramu, Yesus kami berdoa. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not vain. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. For